Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jo Ferdinand dengan NIM 2224101026 dari Supervisi Sistem Informasi dari kelas PWB. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil tugas UTS saya membuat tampilan UI dari website yang sering dikunjungi. Mungkin akan saya langsung share saja. Ya, di sini saya membuat sebuah file bernama UTS underscore Netflix.php di mana di sini saya mengambil referensi tampilan UI dari website Netflix Indonesia. Di sini saya telah membuat file HTML-nya, di mana pertama saya membuat atau memanggil dari icon yang akan nanti digunakan untuk memunculkan logo Netflix di bagian atas dari halaman tersebut. Kemudian ini nama filenya bernama Netflix kecil. Kemudian ada juga title dari si halaman itu, yaitu Netflix Indonesia, Watch TV Show Online, Watch Movie Online. Kemudian saya juga mengimport atau memanggil dari Bootstrap CSS dari link ini. Kemudian saya juga membuat beberapa tambahan style CSS, di mana ini saya modifikasi sesuai kebutuhan saya. Yang pertama di bagian body sendiri nanti akan saya mengatur beberapa properti dasarnya, di mana saya menghapus margin margin dan paddingnya. Kemudian saya juga membuat em, warna latar belakangnya itu menjadi hitam dan warna dari teks itu menjadi putih dan menggunakan font family dari Arial dan sans serif. Kemudian saya juga mengatur terkait kontainer di mana itu di mana itu membuat sebuah kotak dengan lebar maksimumnya itu 1.700 pixel dan itu mengatur posisinya itu menjadi relatif di mana itu akan menempatkan elemen itu menyesuaikan dengan elemen lain yang ada di dalamnya. Dan itu juga memberikan margin di bagian atas dan bawah dan padding di kiri dan kanan seperti itu. Lalu ada juga terkait navbar. Nah, di sini navbar stylingnya itu intinya saya itu membuat sebuah navigasi atau navbar itu sendiri menggunakan flexbox yang itu digunakan agar lebih mudah dalam mengatur isi dari navbar itu. Nih, agar lebih mudah untuk mengatur isi dari navbar dan agar bisa tersebar rata. Dan itu ada berada di atas halaman dan juga menempel yang artinya itu tidak akan berpindah meskipun kita scroll ke bawah dia akan tetap stay di atas, tidak akan mengikuti kita yang berpindah ke bawah seperti itu. Lalu ada juga navbar brand image di sini. Ini saya gunakan untuk mengatur logo dari si Netflix, di mana itu memiliki lebar maksimumnya 200 pixel dan tingginya akan menyesuaikan dengan proporsinya. Lalu ada juga terkait content stylingnya di sini mengatur sebuah div nanti akan dipanggil di dalam sebuah div di dalam kelasnya. Nah itu nanti ketika itu dipanggil dia akan memanggil sebuah gambar dari URL ini dan akan mengatur tingginya sebesar 1.000 pixel dan itu latar belakangnya itu kan berupa gambar dan itu akan background source cover nanti akan menyesuaikan secara otomatis. Kemudian em, ya sudah akan menyesuaikan secara otomatis sesuai gambar yang dipanggil. Nah, lalu ada juga overlay. Di sini overlay sendiri itu akan membuat lapisan dengan warna semi transparan yang akan menutupi seluruh konten ketika itu dipanggil. Lalu ada juga overlay form. Ini digunakan untuk membuat lapisan overlay tambahan di mana itu memiliki lebar 700 pixel dan tinggi 80 pixel. Kemudian saya berikan property pointer event noun juga itu digunakan agar lapisan overlay tersebut tidak merespon terhadap event pointer atau ketika disorot mouse. Kemudian tapi tetap bisa diakses. Ya, lanjut saya juga mengatur terkait drop down di mana drop down sendiri itu saya mengatur posisinya tuh relatif untuk elemen drop down dan saya menambahkan lapisan overlay di bagian belakangnya untuk memberikan efek semi transparan atau agak gelap dan juga saya memberikan warna untuk drop down itu teksnya adalah putih seperti itu. Lalu ada juga yang terkait drop down linknya ini saya mengatur di bagiannya ini untuk teksnya warna putih kemudian ya sudah untuk mengatur tampilan teksnya saja. Kemudian ada title styling atau mengatur apa ya style dari title lah yang nanti akan saya gunakan. Itu ada pertama saya mengatur agar posisinya itu berada di center atau tengah. Kemudian saya memberikan paddingnya dari di atas tuh 200 pixel. Kemudian saya juga mengatur font size-nya itu 85 pixel dan saya buat agar font itu bold atau bolder. Kemudian juga terkait tombol sign in. Ini saya menggunakan gambar dengan nama signin.png dan saya mengatur lebar 100 pixel dan tinggi 40 pixel serta background size sendiri cover agar nanti dari gambar yang dipanggil ini akan menyesuaikan secara otomatis. Seperti itu.
Lalu untuk tombol get juga sama, hanya berbeda di nama filenya, kemudian di lebarnya 270 dan tingginya 80 pixel. Kemudian untuk bikin size-nya juga cover agar menyesuaikan secara otomatis. Kemudian ada juga input stylingnya. Di sini saya akan mengatur tampilan input itu dengan menghapus bordernya dan akan memberikan latar belakang semi transparan serta akan mengatur warna dari placeholder-nya seperti itu. Dan juga mengatur ukuran dari fontnya. Nah, lalu di sini ada yang masuk ke bagian bodinya. Saya membuat div plus konten karena tadi kan sudah ada konfigurasinya ya terkait konten itu ya. Nah, ini digunakan di sini nantinya. Jadi ketika bagian ini diakses nanti, ini akan menampilkan sebuah gambar yang sudah dipanggil di konten tadi. Kemudian ada juga navbar dengan kelas navbar di mana tadi juga ada konfigurasinya kan, makanya di sini tambah class. Kemudian ada kelas kontainer juga ada konfigurasinya. Nah, di sini saya membagi satu halaman itu menjadi 12 bagian menggunakan row dan untuk memaksimalkannya maka saya atur W itu 100. Jadi 100% dari halaman itu akan dibagi menjadi 12 bagian. Nah, kemudian saya juga saya mengambil 4 bagian itu saya gunakan untuk logo Netflixnya sendiri dengan dengan sumbernya dari logo.png. Kemudian untuk sisanya yang 8 bagian itu saya gunakan untuk drop downnya, drop down dan apa button dari sign in. Nah, untuk drop downnya sendiri ini saya menggunakan placeholder. Placeholder ini seperti tampilan awalnya lah, itu dengan kata-kata English dan ada logo dari eh, file bernama translate.png, di mana itu diatur lebarnya, tingginya, kemudian margin right-nya, kemudian untuk si dropdown-nya juga itu diatur juga seperti stylenya, kemudian ya yang lain-lainnya diatur juga. Nah, masuk ke bagian tombol, tadi sudah diatur konfigurasinya di atas. Oh, ini kelewat. Jadi nanti ketika si dropdown dipencet, dia akan memunculkan ini, bahasa Indonesia. Hanya satu aja. Kemudian untuk tadi yang button sign in kan sudah diatur konfigurasinya di atas. Jadi di sini saya hanya perlu memanggilnya saja, tidak perlu melakukan konfigurasi lagi. Seperti itu. Lalu masuk di sini saya menambahkan overlay agar tercipta nuansa sedikit gelap atau seperti ada layer penumpuknya lah. Nah, lalu saya membuat kontainer lagi. Di sini isinya ada flexbox, di mana itu diatur agar berada di posisi tengah untuk secara vertikal dan berada di posisi bawah untuk secara horizontal. Maaf, terbalik. Berada di posisi tengah secara horizontal dan secara vertikal berada di posisi bawah dengan tinggi 600 pixel. Dia menyimpan sebuah judul dengan kelas title, dengan isi film, koma, acara TV tak terbatas dan banyak lagi. Lalu ada juga flexbox selanjutnya, itu juga mengatur agar secara horizontal itu berada di tengah dengan margin top sebesar 3 margin dan margin bawahnya 4 margin. Kemudian menyimpan sebuah kata dengan stylenya itu font size-nya 40 pixel atau ukuran fontnya 40 pixel, di mana itu menyimpan kata tonton dimanapun, bacakan kapanpun. Lalu flexbox selanjutnya juga sama menggunakan memposisikannya itu secara horizontal itu di tengah dan memberikan jarak margin button atau di bawah nanti setelah flexbox itu akan diberikan jarak 2 margin. Kemudian menggunakan ukuran font 35 pixel, dia menyimpan kalimat siap menonton, masukkan email untuk membuat atau memulai lagi keanggotaanmu. Lalu masuk ke flexbox berikutnya ini saya gunakan untuk membuat sebuah apa ya form, bukan form sih, lebih tepatnya sebuah text box input. Nah, di situ saya menggunakan mengatur agar flexbox itu memiliki tinggi 300 pixel dan itu merupakan input group, artinya dia bisa diisi. Kemudian em, memiliki placeholder dengan alamat email, di mana tadi sudah diatur untuk teksnya si placeholder itu berwarna putih. Kemudian diberikan overlay juga agar nanti warnanya itu sesuai lah dengan yang gambar di atas yang di overlay, jadi tidak terlalu mencolok. Jadi masih seirama dengan warna yang ada di belakangnya. Lalu ada juga tombol get yang sudah diatur konfigurasinya di atas. Lalu selanjutnya masuk ke flexbox berikutnya. Ini dengan tinggi 15 pixel ini saya gunakan untuk mencetak sebuah garis di mana seperti di website Netflix ada garis pemisah antara section 1 dengan section 2, kemudian nanti ada pemisah lagi dengan section selanjutnya. Nah, disinilah saya menciptakan sebuah garis itu. Nah, setelah itu saya membuat flexbox lagi dengan tinggi 700 pixel. Ini sama seperti sebelumnya, saya bagi menjadi 12 bagian dengan pembagiannya itu dengan pembagian itu memanfaatkan 100% dari lebar si halaman. Nah,
setengah halaman itu saya guna atau yang di sebelah kirinya yang setengah itu saya gunakan untuk mencetak judul dengan isi nikmati di TV-mu, itu tulisannya bold dan ukurannya 80 pixel. Kemudian setelah itu saya juga mencetak kalimat em, dengan ukuran 30 pixel, tonton di Smart TV, dan selanjutnya itu lalu untuk di sebelah kanannya saya membuat sebuah video atau memanggil sebuah video dari sumber ini, yang ini saya ambil dari aset dari Netflix. Kemudian saya atur stylenya itu dengan lebar 800 pixel dengan tinggi 500 pixel, dan itu autoplay, artinya akan otomatis ter terputar lah, bisa dibilang ya. Terus dia juga di mute atau tidak bersuara, dan dia akan di looping atau loop. Jadi akan terus diputar lah. Jadi kan ini kan cuma ada durasinya mungkin cuma 10 sampai 15 detik saja. Nah, setelah 10 detik harusnya kan berhenti nih. Nah, tapi agar ini tidak berhenti atau terus berputar, terus tersetel, itu menggunakan loop. Jadi akan di looping terus. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya membuat juga flexbox untuk garis yang tadi untuk memisah ke section selanjutnya. Dan ini juga saya bagi dua lagi halamannya, dengan halamannya itu tinggi, bukan halaman sih, section sih. Section itu memiliki tinggi 700 pixel dan itu saya bagi dua. Nah, untuk saat ini, untuk yang ini di sebelah kiri nanti akan menampilkan gambar. Dua gambar. Yang gambar pertama itu dengan nama mobile ini .jpg dengan tinggi 800 dengan lebar 800 dan tinggi 400 pixel. Kemudian gambar yang kedua dengan nama ini memiliki tinggi 250 pixel dan lebarnya 800 pixel. Lalu untuk di sebelah kanannya, ini akan mencetak judul dengan stylenya itu ukuran font 80 pixel dan akan dicetak dalam tulisan bold, dan itu berisi kalimat download acara TV, enter untuk menontonnya, dan selanjutnya itulah. Nah, ada juga setelah itu kalimat lagi yang lain dengan ukuran font 30 pixel akan mencetak kalimat yang ada di sini. Simpan favoritmu dengan mudah agar selalu ada, dan selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke section berikutnya. Makanya di sini kita mencetak lagi sebuah garis pemisah section seperti yang ada di tampilan website Netflix. Nah, lalu setelah itu kita buat flexbox lain atau flexbox selanjutnya dengan tinggi 700 pixel. Di sini sama seperti sebelumnya, akan membagi dua halaman itu menjadi akan membagi section itu menjadi dua bagian. Nah, untuk di sebelah kiri nanti dia akan mencetak judul dengan ukuran font 80 pixel dan tulisan itu dibikin bold, di mana mencetak kalimat tonton dimanapun. Nah, lalu ada juga kalimat dengan ukuran 30 pixel, itu isinya adalah streaming film dan acara TV, tak terbatas di ponsel, dan selanjutnya. Nah, lalu ada juga flexbox selanjutnya itu yang di sebelah kanan. Kan tadi kan dibagi dua nih section itu. Nah, yang sebelah kiri kan isinya kalimat ini. Nah, yang sebelah kanan isinya berupa video. Video dari sumber yang telah kita ambil dari asetnya Netflix dengan lebar 800 pixel dan tinggi 500 pixel, dan itu diatur autoplay atau akan otomatis tersetel atau terputar, dan akan di mute serta akan di looping selama kita masih mengakses website tersebut. Lalu selanjutnya kita membuat garis pemisah section lagi untuk masuk ke section berikutnya. Nah, selanjutnya kita membuat lagi yang namanya flexbox untuk section selanjutnya dengan tinggi yang sama yaitu 700 pixel. Dan di sini masih sama, kita bagi dua dari section ini, di mana untuk sebelah kiri nanti akan memunculkan sebuah gambar dengan source atau atau gambarnya nanti memiliki file nama anak.png dengan tinggi 650 pixel dan lebar 800 pixel. Lalu di sebelah kanannya nanti akan mencetak judul dengan ukuran font 80 pixel dan itu dicetak menggunakan bold, dengan isi judulnya itu adalah buat profil untuk anak, dan akan mencetak kalimat dengan ukuran 30 pixel di mana kirim anak-anak untuk bertualang bersama karakter, dan selanjutnya itulah. Nah, selanjutnya kita masuk ke section berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke section berikutnya, kita mencetak atau membuat garis pemisah sectionnya terlebih dahulu. Nah, lalu flexbox ini untuk section selanjutnya dibuat dengan tinggi yang lebih, yaitu dengan tinggi 1200 pixel, di mana di sini saya membuat judulnya tuh menggunakan font backnya itu bolder untuk mencetak kalimat yang lebih tebal dengan ukuran fontnya 80 pixel, dan kelasnya ini akan MB4, artinya nanti akan memberikan jarak 4 margin ke bawah. Nah, itu isinya adalah tanya jawab umum. Lalu ada juga gambar dari faq.png dengan lebar 1800 pixel dan tinggi 800 pixel. Lalu ada juga kalimat yang memiliki ukuran 30 pixel di mana isinya adalah siap menonton, masukkan email untuk membuat atau memulai lagi keanggotaanmu. Lalu saya juga membuat flexbox lagi di mana ini digunakan untuk membuat sebuah teks input.
textbook inputan itu nanti. Sama seperti sebelumnya sih ini. Placeholdernya juga alamat email dan juga diberikan overlay juga. Kemudian ini ada tombol dari get-nya yang sudah dikonfigurasi di awal tadi itu juga. Lalu selanjutnya ada flexbox lain, ini digunakan untuk mencetak garis lagi karena kita akan masuk ke section berikutnya atau section terakhir dari halaman ini atau dari footernya bisa dibilang lah. Nah, ini menggunakan flexbox lagi. Pertama akan mencetak kalimat apa ada pertanyaan hubungi ini. Nah, kemudian saya membagi halaman ini menjadi 12 bagian dengan itu memanfaatkan sebanyak 100% dari si lebar halaman itu. Nah, untuk tiga bagiannya atau bisa dibilang se bisa dibilang seperempatnya itu eh, isinya adalah ini ya, mulai dari ini nanti sebenarnya itu kan berupa teks yang bisa dipencet. Dengan teksnya bertuliskan tanya jawab. Namun karena di sini kita tidak disuruh untuk membuat back-end-nya atau rutenya, maka di sini untuk hurufnya dikosongi semua. Lalu untuk kelasnya ini MB itu agar nanti eh, setelah teks tanya jawab itu akan ada spasi untuk selanjutnya nanti ke teks yang hubungan investor. Lalu untuk warnanya semuanya diatur di warna putih seperti itu. Jadi isi dari yang tempat bagian yang di sebelah kiri pertama itu ada tanya jawab, hubungan investor, cara menonton, informasi perusahaan, dan hanya di Netflix. Lalu setelah itu akan diberi sedikit jarak atau di seperempat yang lain. Setelahnya itu akan memunculkan teks lagi, ada pusat bantuan, lowongan kerja, ketentuan pengguna, dan ada hubungi kami. Lalu seperempat bagian yang lain akan ada akun mohon maaf, sepertiga bagian yang lain akan ada akun, tukar kartu hadiah, privasi, dan uji kecepatan. Lalu sepertiga bagian yang lain atau di bagian yang paling kiri, yang paling kanan itu ada pusat media, beli kartu hadiah, preferensi cookie, informasi legal. Nah, ini juga ada kelas dropdown lagi untuk mengatur bahasa seperti yang di atas. Jadi di sini juga sama menggunakan warna putih, kemudian menggunakan kelas dropdown, menggunakan um, styling yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga di sini hadiahnya adalah tidak ada juga karena nanti kan ketika dipencet akan memunculkan ini lalu juga ada gambar translate.png-nya dan akan ada placeholder atau span-nya English dan nanti ketika itu dipencet akan memunculkan pilihan bahasa Indonesia. Kemudian ada juga kalimat Netflix Indonesia sesuai yang ada di website Netflix-nya dan saya di sini juga menggunakan JavaScript-nya itu ada yang dari Ajax dan ada yang dari websitenya Bootstrap seperti itu. Lalu kita tutup body dan HTML-nya. Nah, seperti itu ada hasil dari pengerjaan UI yang saya buat untuk UTS PWeb pada kali ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.